pengumuman terkait dengan kelas bahasa Inggris. Bukan kelas mata kuliah bahasa Inggris. Kalian sudah ngambil ya mata kuliah bahasa Inggris? Jadi kelas bahasa Inggris. Nah, nanti terkait dengan pemaparan materinya akan disampaikan oleh Bu Kepala Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Bu Rini Yulianingsih, PhD. Bagaimana? Yang belakang maju aja, biar di depan semua. Saya biasanya lebih suka nunjuk yang belakang. Di sini masih kosong. Ayo. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Batasnya sini ya. Kalian kegusur, maju. Bentar aja, suhunya berapa sih ini? Paling 2, masih suhu ruang kan? Oke, ayo maju. Iya, HP-nya dimatikan, kalian fokus menyimak pemaparan dari Bu Rini. Bu Rini, sudah siap Bu? Nggih, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saudara sudah 3 bulan ya kuliah, kerasan? Kerasan, kalau belum kerasan dikerasan-kerasankan ya, nanti lama-lama kerasan sendiri. Oke, saat ini saya akan memaparkan ya untuk program di fakultas kita yaitu kelas berbahasa Inggris ya. Jadi ini adalah open recruitment untuk English class program. Jadi rekan-rekan ingat ya, kita sudah dapat sertifikasi apa? ASIIN ya, dan juga dapat sertifikat dari EUR-AIS. Sehingga bagaimanapun juga bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris itu merupakan tuntutan ya. Masa sudah dapat akreditasi internasional, tidak ada kelas bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini juga tuntutan ya, karena kita sudah terakreditasi internasional ya, maka kelas bahasa Inggris bagaimanapun juga harus ada. Kira-kira penting enggak sih kelas bahasa Inggris itu bagi kita di program studi ini dengan perkembangan zaman now ini? Pentingnya apa? Coba. Menurut saudara? Ayo. Ini nggak bisa nunjuk nomor prosensi ya, ada prosensinya. Saya acak saja ya, yang belakang pojok sendiri. Ya. Kira-kira keunggulannya apa sih kalau kita itu ada kelas bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris kita itu meningkat? Sebentar, saya tidak bisa mendengar. Cek. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas B. Menurut saya bahasa Inggris itu penting, apalagi buat kayak kelas bahasa Inggris itu nanti, karena bisa jadi kayak biar jurusan ini mungkin bisa lebih ranahnya itu lebih di internasional gitu loh. Ranahnya bisa internasional gitu loh ya. Ya intinya maksudnya biar gak Indonesia ya. aja, lebih kayak mungkin nanti bisa dapat relasi di luar negara juga, kayak apa
setelah itulah pokoknya gitu. Ya, biar enggak Sekian, mulek makasih. di Indonesia gitu ya. Oke, yang cowok sekarang, coba ya baju merah belakang. Ya, lagi HP-an dia saya tunjuk. Perkenalkan, nama saya Diki, saya dari kelas B. Menurut saya program bahasa Inggris di prodi ini sangat penting ya, karena menurut saya itu menjadi nilai plusnya, Bu. Nilai plusnya apa? Kayak dia lebih bisa dalam bahasa, bisa Dalam bahasa. kalau bekerja bisa kayak ke luar negeri, Bu. Oke, ya itu sedikit salah satu atau manfaat ya dengan bahasa Inggris. Tapi oke, bahasa Inggris ya, kita ada kelas bahasa Inggris ya, itu dimulai dari mahasiswa semester 2. Ya, kalau semester 1 kemarin saudara full bahasa Indonesia ya. Nah, dimulai semester 2 ini dibuka kelas untuk berbahasa Inggris. Jadi kelasnya nanti namanya BE. Kelas BE itu berarti kelas bahasa Inggris untuk PSTPB ya. Kemudian fasilitas aktivitas untuk student exchange ya. Karena di fakultas kita itu sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri ya. Jadi ada program student exchange di mana kita mengirimkan mahasiswa ke luar dan mahasiswa luar juga ke kita. Jadi ada program exchange. Tentu saja kalau program exchange saudara ada kebutuhan minimal berbahasa Inggris. Nah, dengan kelas bahasa Inggris itu nantinya akan mengimprove kemampuan bahasa Inggris ya. Kalau kita mendengar bahasa Inggris sering itu kan bisa meningkatkan kemampuan berbahasa ya. Kok gini? Bentar. Ya, dan juga karena kita sudah terakreditasi internasional, maka itu suatu tuntutan ya. Kemudian kelas bahasa Inggris merupakan kelas khusus yang mata kuliahnya dan kurikulumnya diberikan menggunakan bahasa Inggris. Jadi pengantarnya berbahasa Inggris, PowerPoint-nya, ujiannya juga berbahasa Inggris. Namun ya jangan takut ya, kalau untuk mata kuliah yang sulit itu bisa bilingual. Ya, jadi bahasa Inggris kalau misalnya ada yang tidak paham itu biasanya pakai 2 bahasa. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan tidak semua mata kuliah ada kelas BE-nya. Jadi 1 semester kadang itu hanya 4 atau 5 mata kuliah yang ada kelas bahasa Inggrisnya. Jadi tidak full 100% yang kelas BE itu bahasa Inggris semua enggak. Ya, jadi dipilih ya. Ada beberapa mata kuliah yang ada kelas bahasa Inggrisnya. Jadi berapa banyak itu ya tergantung semesternya. Ya. Nah, kalau kelas bahasa Inggris itu perkuliahan, PPT, ujian, tugas dalam bahasa Inggris ya. Ada juga kakak tingkat saudara yang skripsinya dalam bahasa Inggris. Ya. Skripsinya bahasa Inggris, ujiannya bahasa Inggris, seminar proposalnya juga berbahasa Inggris, tanya jawabnya bahasa Inggris juga. Ya. Nah, kalau saudara bisa seperti itu ya bagus ya. Akan semakin meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Oke, saya lanjutkan. Nah, manfaat. Nah, sekarang manfaatnya sih apa sih ketika kita ikut ke kelas bahasa Inggris ya. Sebagian sudah disebutkan oleh teman-teman saudara ya. Nah, ini ada manfaat lain ya. Yang pertama, manfaatnya adalah ketika kita mengikuti kegiatan yang berbahasa Inggris, jelas ya. Kalau kemampuan bahasa Inggris kita meningkat, ya maka ketika ada kuliah dari luar negeri, misalnya ada guest lecture, yang tentu saja berbahasa Inggris, maka kita akan lebih mudah memahami kan ya, daripada ketika bahasa Inggris kita minim gitu ya. Kemudian di tempat kita juga ada program 3-in-1 ya. 3-in-1 itu adalah satu mata kuliah, kita mendatangkan 3 pengajar dari industri, ya. Salah satunya juga dari dosen dari luar negeri. Dan tentu saja kalau dari luar negeri, ya kuliahnya dalam bahasa Inggris, ya. Nah, kalau kita bahasa Inggrisnya bagus, tentu menangkap apa yang diajarkan itu akan lebih baik. Ya. Kemudian kelas bahasa Inggris yang mahasiswa dalam kelas bahasa Inggris akan diprioritaskan, ya, untuk beberapa kegiatan, ya, termasuk 3-in-1 tadi. Jadi ada kasus 3-in-1 itu yang
mata kuliahnya kelasnya ada 5 kelas. Nah, sedangkan kapasitas untuk 3-in-1 itu sedikit, maka yang diprioritaskan adalah yang kelas bahasa Inggris. Ya. Kemudian juga akan diprioritaskan untuk student exchange. Ya memang kebutuhan bahasa Inggris harus minimal ya untuk student exchange. Saudara di sana harus berkomunikasi di dalam bahasa Inggris ya. Saudara belajar dalam bahasa Inggris, mengerjakan tugas juga dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada international class, ada double degree itu untuk S2 nanti ya. Jadi double degree itu ketika seseorang kuliah di master ya, dia setahun kuliah di Indonesia. Setahunnya dia kuliah di luar negeri dan dapat 2 double degree. Ya, jadi dapat double degree ya. Kemudian seminar internasional, jadi misalnya saudara mengikuti seminar internasional ya. Setiap tahun di fakultas kita mengadakan international conference ya. Dan setiap tahun juga banyak mahasiswa yang berpartisipasi. Ya. Jadi berpartisipasi dan tahun ini ada beberapa mahasiswa yang dapat award sebagai presenter, best presenter ya. Kemudian ada short course ya, kalau misalnya ada program short course di luar negeri, itu pun juga akan lebih mudah ya untuk yang berkemampuan bahasa Inggris. Kemudian ada juga joint research student, ya. Ada beberapa dosen yang punya kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi luar. Jadi bisa mengirimkan student untuk meneliti di perguruan tinggi luar negeri. Ya. Kemudian juga akan sangat bermanfaat kalau saudara mengikuti kompetisi internasional. Nah, kompetisi internasional mungkin saudara sudah tahu ya apa saja capaian kita ya, banyak sekali kan? Ya. Nah, tentu saja syaratnya adalah bahasa Inggrisnya harus bagus. Nah, bagaimana saudara mengimprove bahasa Inggris yang sudah ada? Ya harus setiap hari kan ya mendengar, berbicara. Salah satunya dengan mengikuti kelas bahasa Inggris. Ya. Oke. Ini penjelasan dari program 3-in-1 ya yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi 3-in-1 itu ada 3 pengajar ya. Jadi salah satunya ada pengajar dari perguruan tinggi luar negeri. Ya. Ini contoh yang tahun ini dilaksanakan untuk program studi kita. Jadi ini untuk mata kuliah energi dan listrik pertanian. Ya, kita mendatangkan pengajar dari Malaysia, Dr. Lee, ya, yang memberikan kuliah untuk energi dan elektrifikasi. Ya. Kemudian ini juga program 3-in-1 lainnya, ya, yang sudah dilaksanakan di fakultas kita. Kemudian yang sudah saya sebut tadi adalah exchange program, jadi pertukaran belajar. Kita mengirim mahasiswa ke luar, ada mahasiswa yang ke sini. Jadi kalau tahun ini apa tahun kemarin Pak Dwi ya, yang dengan Malaysia itu? Dengan Malaysia tahun ini apa tahun kemarin? Yang inbound, bukan, inbound outbound. Tahun ini, iya. Kita mengirim beberapa mahasiswa itu ke Malaysia. Ya, kemudian mahasiswa Malaysia itu ke sini untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian ada juga, saya lupa negara mana itu ya. Itu ke sini juga dan short course ya, short course program, tapi untuk internasional. Jadi kita mengadakan short course program untuk mahasiswa internasional dan untuk mahasiswa FTP itu gratis, tidak membayar, dipilih per PS 2 orang. Nah tentu saja kalau international short course ya, atau short course yang diadakan untuk mahasiswa internasional tentu dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan 2 orang yang terpilih itu semuanya kelas BE. Ya. Itu ya. Kemudian ini adalah contoh program exchange program ya, di mana mahasiswa dari FTP dikirim ke luar negeri ya, dengan beberapa perguruan tinggi yang memang sudah ada MOU dengan kita ya, dan kita sudah punya banyak sekali perguruan tinggi di luar negeri yang sudah ada MOU dengan kita ya, dengan UB. Ini juga contoh kegiatan inbound outbound ya. Inbound itu berarti mahasiswa luar negeri ke sini, outbound berarti kita mengirim ke sana ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh prestasi di tingkat internasional
ini ada juga mahasiswa FTP yang menjadi wakil Indonesia di forum PBB. Ya. Kemudian ini list dari achievement yang tingkat internasional. Ya. Jadi cukup banyak sekali dan ini sebenarnya belum update ya. Jadi ada capaian yang tahun-tahun baru ya, cuman ini belum diupdate. Kemudian bagaimana saudara bisa tergabung dalam kelas bahasa Inggris, itu free ya, enggak bayar ya. Free, kemudian nanti ada transkrip yang menjelaskan bahwa mata kuliah tersebut di deliver dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, bagaimana caranya saudara bisa tergabung dalam kelas bahasa Inggris? Ya. Yang pertama sosialisasi ini ya. Jadi ini adalah kegiatan yang pertama, sosialisasi secara luring. Nah, kemudian nanti akan diumumkan bahwa ada seleksi. Ya, kalau nggak salah Desember nanti ada seleksi itu. Kalau tahun kemarin ada ujian tulis dulu, ya, ujian tulis. Jadi tentu saja kita berharap yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, ya ikut kelas bahasa Inggris biar bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, ya. Kemudian ada seleksi ya, tes tulis. Kalau tahun kemarin ada tes wawancara. Nah setelah tes belum berhenti di situ, ya saudara harus menandatangani komitmen kalau akan ikut terus di kelas bahasa Inggris. Jadi ketika sudah terpilih jadi ikut tergabung dalam kelas bahasa Inggris tidak boleh mundur, ya harus di situ terus, ya. Jadi ada komitmen yang harus saudara tanda tangan. Oke, ini adalah untuk rancangan waktunya ya. Jadi ada tes tulis ya. Kemudian pelaksanaannya itu Desember 2023, waktunya masih belum ya. Rencananya di sini. Kemudian pengumuman tes itu Januari 2024. Kemudian saudara untuk komitmen penandatanganan komitmen itu juga Januari, kemudian pengumuman final juga Januari. Ya, Februari saudara sudah mulai masuk kuliah untuk semester 2. Ya. Kemudian hanya mahasiswa yang lulus seleksi ya, yang bisa mengikuti kelas berbahasa Inggris ya. Kemudian tesnya berupa tes tulis dan juga penandatanganan komitmen ya. Nah, setelah menandatangani komitmen, yang sudah masuk kelas bahasa Inggris tidak diizinkan untuk pindah ke kelas reguler. Jadi nanti kita ada 3 kelas ya. Kalau sekarang kan B, E, U. Kalau nanti EU sama BE. Ya. Kalau misalnya kelasnya nggak ada kelas bahasa Inggris ya tetap B. Ya, kalau ada kelas bahasa Inggris BE. Ya. Jadi tidak semua mata kuliah ada kelas bahasa Inggris. Oke, ini adalah contact person ya. Jadi for more information ya, untuk kita di sini ada Bu Rizka ya, yang nanti mungkin kalau secara teknis bisa menjawab pelaksananya bagaimana ya. Tadi Bu Rizka TIP, kemudian dari IPA Buio itu ada Bu Dr. Nur ya. Kemudian dari TPB ada Bu Iza. Ya, Bu Iza. Kenal Bu Iza enggak? Nah, enggak kenal tak ospek lagi nanti ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ada nggak? Oh, tadi yang itunya belum, Pak. Langsung di sini. Oke, sekarang silakan mengisi kuesioner. Ya. Oke, saya menghalangi ya. Tidak terbaca nanti.
Ya. Ya. Pokoknya biasakan pakai email UB ya kalau untuk urusan akademik ya, urusan di UB. Ada yang belum bisa akses? Sudah? Sudah bisa? Oke, ya. Sekarang arah pengembangan UB itu sudah ke internasionalisasi ya. Jadi benar-benar di-push bagaimana perkembangan ke dunia internasional itu pesat ya. Jadi manfaat untuk tergabung dalam kelas bahasa Inggris itu besar ya. Walaupun ada syarat, nanti ada seleksinya ya. Jadi membantu saudara untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Kalau misalnya nanti bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, tercatat ada catatan saudara tergabung dalam kelas bahasa Inggris ya, kemudian bisa melanjutkan S2, baik itu double degree maupun langsung ke luar negeri dengan beasiswa kan ya. Sangat bagus ya untuk perkembangan atau pengembangan saudara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Gak ada yang mau bertanya? Ya saya yang bertanya nanti. Ini mumpung ada Bu Rizka ini. Oke, yang kerudung abu-abu. Coba. Oke, setelah saudara mendengarkan pemaparan, tertarik enggak kira-kira? Sebenarnya sebelumnya perkenalkan nama saya Serlinur Rafifah dari kelas B. Sebenarnya nggak tertarik, namun agak kurang percaya diri. Nggak tertarik tapi kurang percaya diri gitu ya. Tertarik apa enggak? Agak tertarik. Oh, agak tertarik. Tapi kurang percaya diri. Iya. Sebenarnya manfaatnya banyak sih ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang cowok sekarang. Bagaimana dengan yang cowok baju putih?
Ya, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Belaga Surya dari kelas E. Menurut saya ya, saya cukup tertarik ya, mungkin nantinya bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Ya, tertarik ikut gak? Ya, tertarik. Tertarik? Mau gabung ya? Ayo loh. Ini manfaatnya banyak loh ya. Saudara bisa ada membuka peluang saudara jalan-jalan ke luar negeri gratis kan ya. Iya, iya. Ya. Saya enggak maksa lo ya. Cuman eman ya, terutama kalau bagi saudara yang sudah bekal bahasa Inggrisnya sudah bagus itu jangan sampai nggak ikut gitu ya eman. Karena seperti yang saya sampaikan tadi banyak manfaatnya ya. Saudara bisa diprioritaskan untuk ikut short course ya, student exchange. Student exchange itu seru ya karena kita berkumpul dengan mahasiswa lain dari luar negeri ya. Pergi bareng gitu, pengabdian bareng kemana gitu seru ya. Kan enak ya dapat kenalan sesama mahasiswa tapi dari luar gitu ya. Jadi bukan hanya waktu kegiatan, kedepannya saudara juga bisa masih untuk berkomunikasi. Ya terakhir wes, yang kotak-kotak. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Maulana. No. Sampai lupa mic-nya. Terkait dengan program kelas bahasa Inggris, untuk saya sendiri tidak tertarik. Karena dalam segi berbahasa Inggris kurang menguasai. Ya, cukup itu. Terima kasih. Ya belakangnya yang pakai topi. Perkenalkan, nama saya Kisi dari kelas B. Saya sendiri sebenarnya tertarik dengan manfaat yang ditawarkan dengan bergabungnya kelas bahasa Inggris ini, tetapi cuman kurang yakin karena tadi ada disebutkan kalau ujian pakai bahasa Inggris juga sama kayak tugas-tugas dan lain-lain itu. Iya. Jadi ya sebenarnya teorinya ya itu ujian pakai bahasa Inggris, tapi prakteknya tidak selalu. Ya, tapi kalau soalnya memang bahasa Inggris, tapi kadang mahasiswanya itu nego, Bu, kita jawabnya pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Ya tergantung dosennya juga ya. Tapi prakteknya tidak selalu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Farah Syakila Zahra, Bu. Saya dari kelas U, izin bertanya sebelumnya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa karena semua implementasi dalam kelas itu entah penjelasan, ujian maupun tugas-tugas itu kan dengan bahasa Inggris seperti itu. Nah, apakah tidak dilakukan seperti pengajaran terlebih dahulu mungkin kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa bahasa Inggris tapi mereka tertarik? Kan tidak semua latar belakang sekolah mereka itu mungkin mempelajari bahasa Inggris yang lebih dalam daripada mahasiswa lain gitu, seperti itu. Apakah maksudnya dilesi dulu gitu ya? G, Bu. Enggak ya Bu Iza ya? Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Tapi maksud saya, kan mungkin banyak teman-teman saya ini yang tertarik, tapi mereka memang terkendala pada bahasa pengantar tadi itu bahasa Inggris gitu, Bu. Termasuk saya sendiri, saya tertarik. Cuman saya terkendala memang di mana saya memang kurang bisa memahami ketika orang berbicara full bahasa Inggris seperti itu, apalagi cepat. Jika seperti tadi mohon maaf Ibu katakan bahwa dosennya ada salah satu dari luar, berarti kan bahasa Inggrisnya kemungkinan pasti full bahasa Inggris dan kemungkinan cepat seperti itu. Pemahamannya juga pasti lebih sulit seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Kalau kita mempelajari dulu enggak memang ya. Tapi begini, tahu nggak caranya bagaimana mengimprove bahasa Inggris yang efisien? Apa? Mendengar, Bu. Mendengarkan setiap hari. Jadi saudara kalau di kos-kosan masak enggak? Masak? Masa Enggak. Jadi beli ya, tumbas ya. Sebenarnya kuncinya itu
pendengar rutin ya. Jadi pendengar rutin, kalau kadang-kadang kalau misalnya diperlukan itu sama ada transkripnya itu juga bagus ya. Sudah rutin aja mendengar sehari sejam, tapi tiap hari. Kemudian juga belajar menirukan, ya, mendengar, menirukan. Jadi kalau nggak biasa menirukan, nggak bisa ngomong itu kan kita mau mengucapkan bahasa Inggris itu kan susah ya. Tapi kalau dipaksa belajar, mendengar dan menirukan itu akan cepat mengimprove, ya. Kemudian begini, sekali lagi saya jelaskan ya untuk kelas bahasa Inggris, terutama untuk yang sulit. Ya, itu tidak full dalam bahasa Inggris. Prakteknya loh ya. Ya. Jadi misalnya kalkulus 2. Ya. Itu ya enggak full bahasa Inggris karena khawatirnya kalau full bahasa Inggris nanti malah saudara enggak paham. Ya. Jadi bisa jadi kelas bahasa Inggris tapi bahasa Indonesianya masih tetap banyak. Bisa jadi. Ya. Jadi jangan takut bahasa Inggris semua full gitu, enggak. Ya. Jadi yang sering juga bilingual. Ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya, mungkin Pak PT aja bahasa Inggris, penjelasannya sebagian bahasa Indonesia. Ya. Begitu. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Perkenalkan, saya Ezar Azariat Majaya dari kelas E. Saya izin bertanya, apakah kalau mengikuti kelas bahasa Inggris ketika kita ada mata kuliah praktikum, kita menulis laprak menggunakan bahasa Inggris? Sepertinya tidak ya. Nanti asistennya nggak bisa juga loh. Gimana Bu Iza? Enggak. Tetap praktikum remote bahasa Inggris semua. Lalu saya ingin bertanya juga, Ya. apakah kalau misal saya mengikuti kelas bahasa Inggris, lalu saya mengalami penurunan nilai, apakah saya bisa dikeluarkan? Dikeluarkan dari mana? Dari Bahasa kelas? Inggris, ya. Nah ini karena saudara tadi sudah menandatangani komitmen ya untuk tidak berpindah. Namun sepertinya ada kasus khusus Bu Iza ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Iza. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tentang penarikan diri dari kelas bahasa Inggris, memang karena ini privilege sekali ya untuk kelas bahasa Inggris ini banyak benefitnya, sehingga kemarin keputusannya Bu Wadek dan rapat KPS memang harus komitmen kalau udah masuk ya nggak boleh keluar. Tapi ada apa namanya itu? Ada syarat dan ketentuan kalau misalkan mau keluar atau menarik diri. Kemarin Bu Wadek sempat menyebutkan kalau ada penurunan IPK drastis. Ya, drastisnya seberapa? Mungkin itu nanti yang perlu diperjelas nanti ya. Tapi kalau saya sih ya, kalau saya kok rasanya sayang banget kalau misalkan sudah masuk kelas bahasa Inggris, sudah terjaring kelas bahasa Inggris, kita itu punya privilege banyak di situ, diprioritaskan segala macam aktivitas, ya tinggal effort sedikit lagi untuk bisa mendapatkan beberapa aktivitas yang memang tidak bisa didapatkan yang lainnya. Kemudian juga dengan sebetulnya dengan mengikuti kelas bahasa Inggris, terbiasa berkomunikasi, terbiasa mendengar istilah-istilah bahasa Inggris itu sangat membantu sekali. Ini pun juga pengalaman saya sendiri. Jadi kalau menurut saya memang ya sayang sekali kalau memang kepingin keluar gitu loh. Kenapa meskipun toh nanti dalam pelaksanaannya mungkin tidak semua ya Bu ya, tidak total 100% itu bahasa Inggris diterangkan dalam bahasa Inggris. Kalaupun kalian misalkan merasa tengah-tengah misalkan Bu nggak ngerti, diulang lagi boleh nggak Bu, pakai bahasa Indonesia aja boleh nggak Bu gitu. Itu pasti dosennya juga akan welcome, jadi pasti akan diulang. Ya, jadi yang dinilai itu tetap adalah konten, bukan bahasa Inggrisnya, itu yang perlu diingat. Ya, jadi meskipun kalian ujian soalnya bahasa Inggris, kalau memang mentok misalkan nggak bisa jawab bahasa Inggris ya sudah jawab bahasa Indonesia, yang dinilai akan kontennya bukan bahasanya. Ya, itu yang perlu diingat-ingat. Jadi don't worry gitu ya, don't worry too much. Ya, itu sih. Thank you.
Ya, makasih Bu Isa. Jadi sebenarnya kelas bahasa Inggris itu kesempatan saudara mengimprove bahasa Inggris sih. Secara gratis ya. Kalau les kan mahal ya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh kita mendengar bahasa Inggris, belajar bicara bahasa Inggris itu akan bisa membantu untuk mengimprove bahasa Inggris dan manfaatnya banyak. Ya. Jadi perlu usaha lah ya. Untuk mendapatkan yang lebih baik itu kan perlu usaha ya. Oke, ada lagi? Sudah jelas? Tidak ada yang bertanya, Bu soal ujiannya bagaimana untuk bahasa Inggris? Sudah? Saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, oke sudah ya. Baik, kalau sudah nanti saudara akan diberi pengumuman ya dari ULBI tentang jadwal tes. Sudah mengisi semua tadi ya, visioner ya? Oke, diisi tertarik enggak tadi? Tidak. Iya. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Saya harapkan banyak ya yang berpartisipasi dalam kelas bahasa Inggris yang akan mendukung untuk pengembangan yang sudah internasionalisasi ya dari UB. Dan untuk meraih kesempatan saudara untuk berkiprah di level internasional. Ya, itu semua untuk kebaikan saudara juga. Ya. Baik, saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dwi. Oke, demikian sosialisasi hari ini ya. Jadi mudah-mudahan semua masuk kelas bahasa Inggris semua ya. Oke, saya kira cukup ya. Lebih kurangnya panitia mohon maaf, kalian bisa balik lagi ke kelas ya. Ada kuliah? Enggak ada, oke. Saya kira cukup ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.